Asal-usul hantu Kuyang, cerita misteri dari Kalimantan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kisah dan cerita yang menarik untuk dibahas. Seringkali, kisah mistis dan kepercayaan lokal menjadi topik utama yang menarik perhatian sebelum mengunjungi suatu tempat. Siapa yang tidak mengenal Kalimantan? Kata tersebut seringkali mengingatkan kita pada keindahan hutan, keberagaman suku adat, dan tentu saja kepercayaan tradisional yang masih sangat kuat di kalangan masyarakat. Salah satu cerita mistis yang masih diyakini keberadaannya adalah legenda Kuyang, sebuah sosok siluman yang konon mampu mengambil bentuk kepala manusia terbang bersama bagian tubuhnya yang lain. Kepercayaan terhadap sosok Kuyang tidak hanya terbatas pada satu daerah saja, namun memiliki variasi sebutan yang berbeda di beberapa daerah. Namun, inti dari kisah tersebut tetaplah sama. 1. Penggambaran sosok Kuyang. Kuyang sering digambarkan sebagai seorang wanita dengan rambut panjang yang cantik. Konon, sosok ini berubah menjadi Kuyang setelah mengikuti ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan yang abadi. Masyarakat meyakini bahwa Kuyang biasanya aktif pada rentang waktu petang, maghrib hingga malam hari. Pada siang hari, wanita yang menjadi Kuyang akan menjalani kehidupan seperti biasa seperti warga lainnya. Namun, masyarakat dapat membedakannya dengan melihat leher si siluman. Jika terdapat garis hitam melingkar yang tidak putus, maka perempuan tersebut dianggap sebagai Kuyang. Untuk menyamarkan identitasnya, Kuyang seringkali menggunakan kain panjang atau selendang. 2. Sejarah Kuyang. Menurut legenda, Kuyang diyakini telah ada sejak zaman Hindu Kaharingan, terutama pada masa kerajaan Mulawarman yang berdiri pada abad ke-4 Masehi di Kutai Kartanegara. Saat itu, terjadi konflik antara kerajaan Mulawarman dengan kerajaan Kutai, di mana ilmu mistik turut digunakan dalam pertempuran tersebut. Para pengikut ilmu hitam dari kerajaan Mulawarman yang kalah dalam pertempuran kabur dan menyebar ke berbagai daerah di Kalimantan, membawa serta tradisi dan kepercayaan mereka, termasuk legenda Kuyang. 3. Incaran hantu Kuyang. Kuyang seringkali diyakini mencari wanita yang sedang hamil untuk menghisap darahnya, karena diyakini bahwa darah wanita hamil memiliki rasa yang manis seperti madu. Selain itu, beberapa versi legenda menyebutkan bahwa Kuyang juga mengincar bayi yang baru lahir, menghisap darahnya hingga menyebabkan kematian. 4. Takut dengan paku yang dibakar. Seperti makhluk mistis lainnya, Kuyang juga diyakini memiliki ketakutan tersendiri. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Kuyang takut pada lantunan rohani dan juga pada benda-benda tertentu seperti paku yang dibakar. Beberapa cara seperti menusukkan bawang merah dengan bulu landak atau peniti juga diyakini sebagai cara untuk mengusir Kuyang. 5. Tempat yang paling banyak Kuyang. Ada dua tempat di Kalimantan Timur yang diyakini sebagai tempat tinggal Kuyang, yaitu di Sungai Belayan, Kutai Kartanegara dan Sungai Kunjang, Samarinda. Dugaan tersebut muncul karena seringnya masyarakat melaporkan penampakan Kuyang di kawasan-kawasan tersebut. Meskipun zaman terus berubah, cerita tentang Kuyang tetap menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat setempat di Kalimantan dan terus berkembang hingga saat ini. Kuyang adalah manusia biasa yang menyatu dengan lingkungan sekitar pada siang hari. Namun, dia berkeliaran di malam hari hanya dengan mengenakan kepalanya. Kuyang mempunyai dua gigi di sisi kiri dan kanan mulutnya. Kuyang biasanya mencari mangsa pada malam hari. Untuk mengelabui korbannya, Kuyang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi burung atau kucing. Kuyang biasanya mendatangi wanita yang sedang hamil besar dan mengusap perutnya. Kuyang berasal dari manusia hidup yang dapat berubah menjadi makhluk penghisap darah. Menurut legenda, Kuyang seringkali dikaitkan dengan ilmu hitam dan kekuatan gaib. Mitos ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Kalimantan. Meskipun hanya sebagian masyarakat yang percaya akan keberadaan Kuyang. Mitos Kuyang. Sejumlah cerita tentang Kuyang tetap menjadi pembicaraan menarik.
Beberapa orang meyakini bahwa kuyang memiliki kemampuan untuk menyedot darah manusia, terutama darah bayi yang baru lahir. Mitos ini menciptakan ketakutan dan kecurigaan di masyarakat, terutama pada malam hari. Beberapa ritual dan amalan turun-temurun pun berkembang untuk melindungi diri dari ancaman kuyang. Namun, apakah kuyang benar-benar makhluk nyata atau hanya sebatas mitos yang menghiasi kisah-kisah daerah? Sebagian orang meyakini bahwa cerita kuyang hanyalah cara untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan menjaga kewaspadaan dalam masyarakat. Mitos kuyang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Menggali lebih dalam tentang mitos kuyang dapat membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang warisan budaya dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat. Meskipun seringkali dianggap sebagai cerita seram, mitos ini mencerminkan bagaimana masyarakat Indonesia menyampaikan nilai-nilai melalui tradisi lisan. Seiring berjalannya waktu, semakin penting untuk merawat dan menghormati mitos-mitos seperti kuyang sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya kita. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang.